Perkenalkan, nama saya Mutia, stambuk P521200045. Baiklah, saya akan menjelaskan konsep dari implementasi array di JavaScript. Apa itu array? Array merupakan struktur data yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan data dalam satu tempat. Indeks array selalu dimulai dari angka 0. Ukuran array akan bergantung dari banyaknya data yang ditampilkan di dalamnya. Setiap data dalam array memiliki indeks. Cara membuat array pada JavaScript. Yang pertama, pada JavaScript, array dapat kita buat dengan tanda kurung siku. Yang kedua, bisa mengisi data ke dalam array, lalu setiap data dipisah dengan tanda koma. Yang ketiga, JavaScript merupakan bahasa pemrograman yang dynamic driven. Yang keempat, kita bisa menyimpan dan beberapa tipe data seperti string, number, dan boolean. Penulisan variabel tanpa array. Yang kedua, penulisan variabel menggunakan array. Ini contoh pengambilan nilai dalam satu variabel. Penulisan nilai dari variabel menggunakan array. Contoh di bawah ini merupakan cara pengambilan nilai array dari variabel fruits dengan nilai string pisang. Nilai array yaitu pisang untuk ditampilkan di konsol. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmadian. Saya akan menjelaskan tentang konsep dan implementasi pengelolaan data array di JavaScript. Ya, kita pertama-tama sebelum masuk ke array, saya akan menjelaskan apa itu array. Array merupakan struktur data yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan data dalam satu tempat. Setiap data dalam array memiliki indeks sehingga kita akan mudah memprosesnya. Indeks array selalu dimulai dari angka 0. Pada teori struktur data, ukuran array akan bergantung dari banyaknya data yang ditampung di dalamnya. Saya di sini akan mengisi array menggunakan indeks. Misal, kita punya array dengan isi sebagai berikut. Variabel hari sama dengan buka kurung siku, kutip 2, Senin, Selasa, Rabu. Tutup kurung siku lagi, titik koma. Terdapat 3 data di dalam array hari dengan indeks 0, Senin, 1, Selasa, 2, Rabu. Apabila kita ingin menambahkan data lagi pada indeks ketiga, kita tambahkan saja perintahnya hari, buka kurung siku 3, masukkan 3, tutup kurung siku, sama dengan kutip 2, tanda kutip 2, Kamis, kutip 2 lagi, titik koma. Contohnya sebagai berikut. Per hari, Senin, Selasa, Rabu, tutup kurung siku. Kamis berhasil kita tambahkan ke dalam array. Cara menghapus data array menggunakan delete. Tambahkan delete hari, buka kurung siku, 2, tutup kurung siku, titik koma. Masuk. Uji coba di konsol, delete hari, buka kurung siku, 2, tutup kurung siku. Hari, hasilnya jadi
Senin, Selasa, nanti data yang terhapus itu nomor 2. Nanti hasilnya seperti itu. Oke, sekian dan terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agil Prasetya. Standbook F521200018. Manipulasi art menambahkan elemen seperti ini. Jadi line kita membuat variabel dengan nama art, terus kita deklarasikan variabel art tersebut dengan mengisi indeks 0 dengan nama reality sampai variabel art indeks 1. Terus kita membuat outputnya dengan menggunakan konsol dan kita memanggil variabel art dan mengisi indeks 1, maka hasilnya seperti ini. Seperti ini ya. Lanjut. Manipulasi art menambahkan elemen. Bagaimana jika kita tidak tahu berapa jumlah indeks array saat akan mengisi output? Jadi seperti kayak tadi pada line 1 kita membuat variabel dengan nama art, terus kita deklarasikan variabel art tersebut dengan mengisi indeks 0 dengan nama reality seperti variabel art indeks 1. Indeks 1 ya. Terus di sini kita menambahkan fungsi push yang berarti menambahkan data one ya. Terus di sini kita juga menambahkan fungsi unfit yang berarti menambahkan indeks dari belakang. Setelah itu kita mengeluarkan dengan konsol, ya, art dengan menambahkan indeks 1. Dengan menambahkan indeks 1. Maka hasilnya seperti ini. Nah, output ya seperti kayak tadi pada line 1 kita membuat variabel dengan nama art, terus kita deklarasikan variabel art tersebut dengan mengisi indeks 0 dengan nama reality sampai variabel art indeks 1. Ya. Terus kita menggunakan perulangan, yaitu while ya. While, jadi kita membuat variabel dengan nama nilainya 0. Nilainya 0. Terus kita while i lebih besar dari art, jadi maksudnya variabel itu 0 dan while i lebih kecil dari panjang array. Terus kita output dengan konsol untuk menampilkan art dari line 2, 3, dan 4. Itu kita membuat variabel dengan nama art, terus kita deklarasikan variabel art tersebut dengan mengisi indeks 0 ya, dengan nama reality sampai variabel indeks 1. Terus kita menggunakan perulangan, yaitu while. Jadi kita membuat variabel dengan nama i dengan nilai 0. Terus
kita while i lebih besar dari r, jadi maksudnya variabel i atau 0 i itu 0 dan while i lebih kecil dari panjang array. Terus kita output dengan konsol untuk menampilkan array dari line 2, 3, dan 4. I++ itu instrument loop. Ya, jadi hasilnya ya seperti ini. Manipulasi array menghapus isi array. Isi array pada dasarnya bisa langsung ditimpa dengan data lain atau dihapus menggunakan keyword indefinite. Pada line 1 ini kita membuat variabel array dan dideklarasikan pada line 2 deklarasinya dari variabel array diberi indeks 1 yang diberi nama array Dian. Ya. Yang diberi nama array Dian. Pada line 3 variabel array diberi indeks 0, isinya undefined, ya. Pada line 4 mengeluarkan kalimat loop 2 dengan menggunakan konsol. Pada line 5 variabel T diisi nilai 0, ya. Variabel T diisi dengan 0, ya. Pada line 6 sampai 7 perulangan T lebih kecil dari panjang arraynya. Terus menampilkan array line 4, 3, 2, maka hasilnya seperti ini, ya. Nah, seperti ini. Oke, lanjut. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajrin Sigit Aldi, NIM F521-20031 dari Prodi Sistem Informasi. Sini saya akan membahas tentang metode pada array. Metode pada array concat. Parameter pada fungsi concat adalah concat variabel A atau concat variabel A, variabel B. Fungsi ini menggabungkan nilai dari 2 atau lebih variabel. Contoh program array concat. Di sini di line pertama saya membuat variabel dengan nama huruf dengan nilai A, B, C. Lalu di line kedua saya membuat variabel angka dengan nama variabel angka dan memasukkan nilai 1, 2, dan 3. Di line ketiga saya membuat variabel dengan nama huruf angka. Lalu saya memanggil variabel huruf, menugaskan variabel huruf menggunakan perintah concat, lalu panggil variabel angka, lalu console.log huruf angka, dan outputnya seperti ini. Ini menampilkan indeks. Di indeks 0 itu terdapat nilai A, di indeks pertama terdapat nilai B, di indeks kedua terdapat nilai C, di indeks ketiga terdapat nilai 1, di indeks keempat 2, dan indeks kelima 3, dan panjangnya 6.
Metode pada array join. Metode array pada join. Fungsi ini dapat digunakan untuk menggabungkan semua nilai dalam satu array sebagai sebuah data string. Fungsi ini dapat memiliki parameter sebuah karakter yang nantinya akan ditambahkan pada akhir setiap unit data array. Parameter fungsi join adalah join _ karakter. Untuk contoh pemrograman array join sebagai berikut. Di sini saya membuat di line pertama membuat variabel A dengan nama variabel A, lalu memasukkan nama orang, ada Ridwan, Gideon, dan Put. Lalu di line kedua saya membuat variabel lagi dengan nama variabel 1. Variabel 1 A join tanpa isi. Lalu di line ketiga saya membuat variabel lagi dengan nama variabel 2, memasukkan A join dengan nilai underscore. Di variabel 4 di line 4 saya membuat variabel dengan nama variabel 3 juga A join dan memasukkan nilai plus atau tambah. Lalu kita console.log variabel 1, variabel 2, dan variabel 3. Lalu outputnya sebagai berikut. Sesuai dengan output pada yang kita panggil di variabel 1 itu hanya dipisahkan oleh tanda koma sebagai pemisah antara nama tersebut. Lalu keduanya jadi lihat di sini dipisahkan oleh tanda underscore untuk sebagai pemisah antara nama tersebut. Lalu ketiganya juga sama, hanya saja pemisahnya ialah tanda plus atau tambah. Jadi itu kegunaan pada array join. Lanjut, metode pada array push, pop, shift, dan unshift. Fungsi push, pop, shift, dan unshift digunakan untuk menambahkan dan menghapus elemen pada array. Push dan pop untuk menambahkan, menghapus elemen terakhir array. Shift dan unshift untuk menghapus dan menambahkan elemen awal array. Contoh pemrograman array push. Pada line pertama saya membuat variabel dengan nama STM, lalu saya mengisikan dengan nilai nama orang, ada Ridwan, Gideon, dan Anugrah. Di line kedua saya membuat variabel lagi dengan nama ambil, lalu saya memanggil variabel pertama dengan nama tadi STM.push, nilainya Agung. Di sini gunanya untuk menambahkan nama dari belakang. Lalu kita console.log variabel 1, kita console.log variabel dengan nama ambil 1, lalu kita console.log juga variabel dengan nama STM, dan output atau hasilnya seperti berikut. Hasilnya yang kita inputkan di variabel pertama tadi terdapat 3 nama. Setelah kita tambahkan dengan .push, maka nama Agung akan ditambahkan di belakang. Contoh program array pop. Sama seperti yang tadi, saya juga membuat variabel dengan nama STM, lalu mengisikan dengan 3 nilai, dengan nilai nama orang, ada 3 nama orang di sini. Lalu saya membuat variabel ambil, lalu saya menugaskan variabel di line pertama STM2, lalu pop buka kurung. Sini gunanya untuk menghapus data dari belakang. Lalu kita console.log variabel di line pertama dan juga console.log di variabel yang ada di line kedua, dan outputnya seperti berikut.
Tadi yang kita inputkan ada 3 nama, lalu dihapus karena dihapus di belakang dengan nama Anugrah karena kita menggunakan stm.pop. Sekian. Lanjut contoh programan array shift. Sama seperti program yang biasa, hanya saja saya pas di line kedua saya memanggil variabel pertama yang di line pertama dot shift gunanya untuk menghapus nama dari depan. Lalu kita console.log semua variabel dan outputnya seperti ini. Dengan menggunakan dot shift, nama yang kita inputkan di line pertama dengan nama Ridwan akan dihapus secara otomatis. Dan indeks 0 akan diisi oleh nama Gideon dan indeks 1 diisi oleh nama Anugrah. Contoh programan array unshift. Masih sama dengan program yang sebelumnya. Di line kedua bisa dilihat saya memanggil variabel di line pertama stm4.unshift lalu mengisikan nilainya dengan Agung. Sini gunanya untuk menambahkan data dari depan. Lalu kita console.log semua variabel tersebut, lalu outputnya akan seperti ini. Jika kita tidak menggunakan perintah unshift mungkin ada hanya ada 4 nilai. Ketika kita tambah unshift dengan nilai Agung, maka nama Agung tersebut akan ditambahkan pada indeks 0 dan nama Ridwan akan masuk di indeks pertama dan seterusnya. Mungkin itu saja konsep dan implementasi tentang array. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan Syamsuddin dengan nomor tambuk F521200047. Kode sistem informasi kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan metode-metode pada array. Yang pertama itu ada metode pada array slice dan splice. Fungsi ini digunakan untuk menambah, menghapus, dan mengambil elemen array. Splice digunakan untuk menghapus dan menyisipkan array. Slice digunakan untuk mengambil pada elemen sebuah array. Fungsi ini tidak merubah struktur asli array. Contoh program slice. Di sini pada line 1 saya membuat variabel hewan yang isinya array gajah, serigala, harimau, sapi, dan kuda. Terus pada line 2 output konsolnya dengan isi variabel hewan menggunakan slice yang artinya fungsi tidak merubah struktur asli array jadi diisi indeks 2. Pada line 3 output konsolnya dengan diisi variabel hewan menggunakan slice, artinya fungsi tidak merubah struktur asli array jadi diisi indeks 2 dan 4. Pada line 4 konsolog dengan diisi variabel hewan menggunakan slice yang artinya fungsi tidak merubah struktur asli jadi diisi indeks 1 dan 5. Maka hasilnya seperti berikut. Di sini pada output 3 yang muncul harimau, sapi, dan kuda. Mengapa? Dikarenakan slice mengeksekusi indeks 2, maka gajah dan harimau hilang array-nya. Karena indeks 2 serigala, maka array harimau juga tereksekusi. Terus pada output 2 ini hasilnya harimau dan sapi yang di slash gajah, serigala, dan kuda tereksekusi. Begitu juga output 4, serigala, harimau, sapi, kuda yang dieksekusi array kuda.
Berikut contoh program split. Jadi di sini saya ada variabel bulan yaitu dengan diisi array Januari, Maret, April, dan Juni. Pada line 2, saya akan menciptakan array Februari dengan menggunakan split. Sementara indeks 1 tempatnya Februari nanti disisipkan dihitung dari indeks 0 yaitu array Januari. Begitu juga di line 4. Bulan Mei disisipkan di setelah April karena indeks 4 itu Juni, jadi array Mei akan ditempatkan di sebelah Juni. Maka outputnya hasil seperti berikut. Januari, Februari, Maret, April, Juni. Pada output 5, di mana array Februari disisipkan di antara Januari dan Maret, sedangkan array Mei disisipkan akhir setelah array April. Yang berikutnya, metode pada for each dan map. Fungsi for each dan map pada dasarnya hampir serupa. Hanya saja for each memang hanya dapat digunakan untuk melakukan perulangan biasa terhadap array. Map memiliki kemampuan yang lebih banyak. Kelebihan map terhadap for each antara lain, map dapat memiliki nilai baik, for each nilai baliknya undefined atau tidak diketahui. Map dapat dimiliki nilai baik, sedangkan for each nilai baiknya undefined. Fungsi map dapat digandeng dengan fungsi array yang lainnya, seperti reduce, sort, dan filter. For each tidak dapat. Map bersifat mutabel, dapat merubah struktur sebuah array, sedangkan for each immutable. Contoh program array for each. Pada line 1, saya membuat variabel yang bernama array dengan isi A, B, C, dan angka 5, 6, 7. Karena for each ini perulangan, jadi program variabel array for each dengan isi elemen terus outputnya dengan isi elemen. Hasilnya seperti berikut. Kita lanjut pada contoh program array map. Jadi pada line 1, variabel array dengan diisi 1, 4, 6, 68, 16 yang bertipe number. Pada line 2, variabel map 1, variabel array mengambil fungsi map, yaitu untuk digandeng dengan fungsi array, dengan array diubah menjadi X dan melakukan array yang dikalikan dengan nilai 2. Untuk hasilnya seperti berikut. Jadi nilainya array di atas itu dikalikan 2. Maka hasilnya 2, 8, 38, dan 32. Karena dikalikan 2. Kita lanjut lagi pada bagian ketiga, metode pada array, sort, filter, dan find. Sort adalah sebuah fungsi dari objek array yang berfungsi untuk mengurutkan data di dalam array. Filter adalah fungsi yang digunakan untuk mengambil satu atas beberapa nilai atau data tertentu dari sebuah array. Nilai balik dari fungsi ini adalah sebuah array. Sedangkan find adalah sebuah fungsi yang digunakan untuk mengambil sebuah nilai atau data dari array. Nilai balik fungsi ini adalah sesuai dengan data apa yang diambil. Contoh program sort. Jadi pada line 1, saya membuat variabel suku dengan isi Kaili, Jawa, Bugis, dan Sunda bertipe string. Terus variabel suku akan mengurutkan data menggunakan sort. Jadi kita konsol dengan isi variabel suku. Terus pada line 4, saya membuat variabel array dengan isi 1, 30, 4, 21, dan 12 bertipe number. Dan mengurutkannya juga dengan sort. Terus saya konsol dengan isi array, maka hasilnya seperti berikut. Di sini yang muncul itu suku Bugis karena mengurutkan huruf alfabet dari A sampai Z, maka dari itu suku Bugis ditampilkan di awal karena menggunakan huruf B, dan diikuti Jawa yang berawal J, dan Kaili berawal huruf K, dan terakhir Sunda yang
berawal S. Sementara output angkanya dimulai dari 1 diikuti dengan 12. Mengapa bukan 4? Karena angka 12 berawal dengan angka 1, terus angka 21 dan 30 diikuti lagi dengan angka 21, 30 dan 4. Terus kita lanjut ke contoh program array filter. Pada line 1 saya membuat variabel words dengan array dengan isi range, pry, limit, elite, exuberant, extraction, dan present. Terus saya membuat variabel result untuk melakukan fungsi filter, itu untuk mengambil data dari sebuah array. Terus saya konsol dengan isi variabel isi. Maka hasilnya seperti berikut. Exuberant, extraction, present. Dan kita akan masuk ke yang terakhir, yaitu contoh program find. Jadi pada line 1 saya membuat variabel array 1 dengan isi 5, 12, 8, 130 dan 44 bertipe number. Terus di line 2 saya membuat variabel found untuk melakukan fungsi find, yaitu mengambil data dari sebuah array dan nilai baliknya sesuai data yang diambil. Untuk itu variabel array 1 mengambil data terus fungsi elemen lebih besar dari 10. Maka outputnya diisi dengan variabel found. Maka hasilnya 12 karena elemen-elemen pada array di atas lebih besar dari 10. Terima kasih. Sekian dari saya. Mohon maaf jika kalau ada penjelasan saya kurang. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.